لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah imani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melimpahkan hidayah taufik kepada kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tatkala memulangkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, karena tauhid itulah yang nanti menyelamatkan manusia baik di sisi kehidupan dunia dan teristimewa kelak, yaitu pada yaumil akhirat. Insyaallah melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang yaitu bab Qaulullah Ta'ala, tentang firman Allah surat Al-Imran ayat 175 pada kitab Fathul Majid, yaitu bab tentang firman Allah surat Al-Imran ayat 175. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Setelah bab yang kemarin. Bab kemarin kan firman Allah surat Al-Baqarah 165. Nah sekarang setelah itu bab surat Al-Imran ayat 175. Halaman berapa Pak RT? 662. Melanjutkan yang kemarin. Qaulullah Ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 175. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina. Innama, sesungguhnya, dzalikum, yang demikian itu, yaitu syaitanu, setan. Sungguhnya yang demikian itu setan, yukhawwifu, mempertakuti kalian bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik. Hitopnya adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Yang demikian itu sungguhnya setan dan kawan-kawannya orang-orang musyrik itu mempertakuti kalian. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian semuanya itu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In, jika kuntum, keadaan kalian semuanya itu mukminina, menjadi orang-orang beriman. Surat Al-Imran ayat 175. Sebenarnya yang demikian itu setan dan kawan-kawannya mempertakuti kalian semuanya. Jangan sekali-kali kemudian kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada Allah jika kalian semuanya itu orang beriman. Lantas kemudian penjelasannya, al-khawf min afdali maqamatid dini. Rasa takut itu adalah sesuatu yang paling utama
sebagai derajat agama dan yang paling mulia. Jadi maksudnya takut merupakan sesuatu yang paling mulia, paling utama sebagai derajatnya agama. Sampai agamanya bagus, sampai dikatakan akidahnya benar, jika takut itu mendiami jiwa dan hati panjenengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan tingkat kemuliaan, tingkat keutamaan dari sisi kacamata tauhid jika rasa takutnya itu tinggi kepada Allah. Makanya kemudian di sini disebutkan seperti itu. Dan rasa takut itu wa ajmamu anwa'il ibadah. Rasa takut itu akan mengumpulkan semua jenis ibadah. Rasa takut itu akan mengumpulkan jenis ibadah. Ngaji, kalau suatu saat kemudian dalam kondisi takut kepada Allah, Masya Allah. Membaca Al-Quran dalam keadaan takut kepada Allah, Masya Allah. Semua bentuk aplikasi ibadah apa saja, kalau kemudian sudah ada rasa takut, maka ini akan mengikat semua bentuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati, yang dimana yang namanya takut, yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan rasa takut ini wajib harus diperuntukkan kepada Allah saja. Rasa takut ini wajib diperuntukkan kepada Allah saja yang maha tinggi. Karena hukum takut kepada Allah, hukumnya adalah wajib murni hanya diperuntukkan kepada Allah. Masya Allah ya. Ini contoh. Uswah. Satu contoh sebagai uswah suri tauladan untuk kita semuanya, mengukur apa kita termasuk orang yang betul-betul takut kepada Allah apa tidak. Disebutkan dalam kitab yang lain, nama kitabnya itu Sifatus Sofa. Kalau di kitab itu disebutkan Wan Abdurrahman, dari Abdurrahman Abi Hafs Al-Quraisy, berarti dari Abdurrahman Abu Hafs Al-Quraisy. Allah dia berkata, Abdurrahman Abu Hafs Al-Quraisy dia berkata, karena Ali bin Husain, sesungguhnya Ali bin Husain, idza tawaddo'a, tatkala dia berwudu, Ali bin Husain berarti cucunya siapa? Cucunya Ali ya, berarti apa nih Nabi? Cicite ya, wong anaknya Ali bin Abi Thalib, Husain punya anak namanya Ali. Nah berarti kan cicitnya Nabi. Tatkala dia berwudu, maka yaswaru, maka wajahnya pucat. Kenek dheweke wudu, wajahnya pucat. Lantas kemudian dikatakan kepadanya, ada yang bertanya keluarganya kepadanya. Begitu setiap kali berwudu wajahnya menjadi pucat pasi. Lantas ditanyakan oleh keluarganya, ma hadza alladhi ya'taduka min wudu? Wahai, kenapa pula tatkala kami menyaksikan kamu hendak berwudu, atau tatkala kemudian kau berwudu wajahmu berubah menjadi seakan-akan takut dan berubah warna kulitnya seakan-akan menjadi pucat pasi? Terus dijawab nang Ali bin Husain, dia menjawab, tadruna baina yadang man uridu anakuma. Apakah kamu tahu hendak kemanakah atau kemanakah pula aku hendak berdiri kepada siapa pula? Karena sesungguhnya aku tatkala berdiri untuk sholat kepada Allah, tentunya rasa takut harus mendominasi pada diri manusia. Kenapa DWK kemudian wajahnya pucat? Karena mau menghadap kepada Allah, rasa takut kemudian hadir. Ini Masya Allah ya, DWK wudu ya ngerti, sholat ya ngerti, ya kan ya? Karena ya sholat ya ngerti, apa sih gak wudu coba? Kan ya?
Monjo-monjono nek dibiden-bideni neraka yang menendeti nek lagi ngaji. Ini surga yang pengen nek lagi ngaji. Begitu balik tangan lu mah hilang. Makanya kemudian di sini disebutkan takut kepada Allah merupakan sesuatu yang paling mulia, derajat yang paling yaitu utama dalam agama Islam. Anda mengaku sebagai seorang muslim, Anda mengaku sebagai orang yang beriman, jika rasa takut itu ada kepada Allah, maka Anda memiliki derajat yang mulia dan derajat yang utama di dalam menunaikan agama Islam. Kira-kira derajat yang mulia atau kemudian utama tidak dilihat dari rasa takut kita kepada Allah. Belum ya? Iya, itu biasa-biasa baik, datar-datar baik. Dan berikutnya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum man khasiyatihim musyfiquna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum dan mereka, man yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah dan berhati-hati. Surat Al-Anbiya ayat 28. Oleh karena itulah Allah berfirman, mereka orang-orang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan takut kepada Allah dan berhati-hati. Berhati-hati ya? Oh ya, sudah ngaji udan ya wis. Ini pakai contoh ini contoh orang yang takut kepada Allah, contoh orang yang berhati-hati. Disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Aziz bin Salman, anak tokoh namanya Muhammad bin Abdul Aziz kemudian bin Salman. Kalau dia berkata, sami'tu abi, bapakku, aku mendengar bapakku berkata. Bapakku itu mendengar Malik bin Dinar berkata. Berarti perkataan seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dia berkata, najaban lima ya'lamu annal mauta masyiruhu. Menakjubkan untuk siapa saja yang mengetahui sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Derek ngerti mati wis pasti sampai yakin orang kematian itu pasti bagi setiap manusia, bagi setiap makhluk hidup yang ada dalam kehidupan dunia. Pasti ya, ning ledine durung anak. Jadi maksudnya dia berkata seperti itu karena ingin menunjukkan seberapa rasa takutnya manusia kepada Allah, sehingga dia mengetahui kalau mati itu pasti, harusnya rasa takut itu ada. Demikian rasa begini banyak. Tatkala kita mengetahui kematian itu pasti. Jadi kalau suatu saat rasa takutnya itu tipis, maka itu keimanan atau keyakinan bahwasanya kematian itu pasti seakan-akan itu tipis. Baik sing tipis apa sing kandel? Iya, waduh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ini hujan nih, Masya Allah ya. Dan berikutnya, wal qabra mawriduhu, dan kuburan itu adalah tempat tidur setelah mati. Dan dia juga Malik bin Dinar berkata, sungguh menakjubkan manusia itu bahwasanya dia mengetahui kuburan itu adalah tempat tidurnya, di mana nanti dia akan yaitu tidur sendiri. Mereka masuk ke alam barzah kan sendiri, tidak ditemani oleh siapapun.
bojone orang ancani, harta bendane orang ancani, sing menemani itu si mayit hanya amal soleh. Kita tahu itu, kita yakin itu, tapi rasa takutnya juga tidak. Buktinya apa? Sholatnya kualitasnya masih tetap. Karena ya, amal ibadahnya itu seakan-akan ya biasa-biasa saja. Seakan-akan kita tidak menunjukkan kehati-hatian dan rasa takut kita kepada Allah. Wah, kecuali kayak gini, kecuali nih malaikat mau mulai bocoran sampean disuruh oleh Allah, ya malaikat mau tolong kasih bocoran itu kepada jamaah al-istiqomah bahwasannya kabar kematiannya hari ini, detik ini, sampai juga ngerti kayak gue, wis yakin banget, kayaknya hati-hati banget, wedi banget. Kenapa bisa seperti itu? Yakin sekali bahwa dia akan mati. Karena sudah mati harus yakin. Sholatnya masya Allah, mangkat sholat jamaah kasih garek, ya masya Allah ya. Jadwal pengajian, jadwal jam 8:30 kan kena wis, masya Allah. Iya. Seperti itu. Dan berikutnya kata beliau, kaifa takunu bidunya mainahu. Bagaimana mungkin manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia merasa tenang dengan apa saja yang Allah ancamkan kelak pada hari setelah kematiannya? Cerene Malik bin Dinar, bagaimana mungkin manusia itu merasa tenang di dalam kehidupan dunia ini? Padahal tatkala manusia kemudian mati, nanti manusia semuanya akan dipersoalkan oleh Allah. Kan seperti itu ya. Kan dulu kalau di kitab Sifatus Sofa itu disinggung yang namanya manusia hidup di alam dunia senangnya nanti. Sampai kita koni dunia yang kita alami hari ini, sisi kesenangan dunia di mana coba? Ya, sampean makan enak, suatu saat kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Sampean bisa berjalan, punya uang banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah, semuanya itu kelak akan dihisab. Kalau suatu saat hisabnya kemudian lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, sampai diancam neraka. Bahkan semua perbuatan manusia apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia, sekalipun diwarnai dengan nikmat-nikmat kesenangan dunia, semuanya itu kelak dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya dunia seperti itu, senengin dunia nanti. Mulai Malik bin Dinar ngomong, orang wedi kan dia Allah sampai aneh. Kenapa manusia itu tidak takut kepada Allah? Bukankah yang namanya seluruh kesenangan dunia itu kelak semuanya akan dipersoalkan oleh Allah, kecuali derek urut nang alam dunia, kelak begitu pula menuju kepada Allah, apa saja yang kita berbuat tidak diancam dengan neraka dan tidak dipersoalkan oleh Allah. Gue memberi kesenangan. Nyatanya orang kayak gue, maksudnya seperti itu. Lantas kemudian dia berkata, wa kaifa yatibu fiha maishuhu. Bagaimana mungkin pula dia merasakan senang dengan hidup di dalam kehidupan dunia? Lantas begitu kemudian dia berkata seperti itu, summa yabki, kemudian dia menangis, lantas kemudian dia jatuh pingsan. Ibu sombong ya, dia kayak ngomong kayak gue. Begitu ngomong selesai, setelah dia kemudian berbicara itu selesai, dia berkata, sungguh menakjubkan manusia itu yang mengetahui kematian adalah suatu yang pasti. Yang namanya kuburan adalah tempat tidurnya. Bagaimana mungkin manusia itu bisa hidup tenang dalam kehidupan dunia, padahal semua nikmat apa saja kelak dipersoalkan oleh Allah. Bagaimana mungkin manusia itu akan merasa bahagia di dalam kehidupan dunia, padahal kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu dia berbicara seperti itu, dia jatuh pingsan, dia menangis, lantas kemudian dia jatuh pingsan. Ini yang namanya orang
hati-hati sekaligus takut kepada Allah. Direct dia baca doa. Oh ya, masya Allah, ini masya Allah ya. Sampai nek bisa kayak gitu, masya Allah, masya Allah ya. Beli kitab ini.